Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa televisi Wahabadiyah dimanapun Anda berada. Apa kabarnya pemirsa? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan berbahagia pastinya. Dan saya doakan semoga hari ini menjadi hari yang lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Nah pemirsa, senang sekali saya Irmalia Septiana kembali menyapa Anda pemirsa dalam program Resep Ilahi menggapai sehat walafiat, sehat fisik, sehat psikologik, sehat sosial, dan sehat spiritual. Ini merupakan satu tema yang akan selalu kita bawakan, yang merupakan satu tujuan dari program ini pastinya agar kita semua bisa benar-benar meraih sehat walafiat sebagai modal kita untuk terus menjadikan diri kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pemirsa, senang sekali tentunya saya kembali bersama dengan Dr. Sukima Rusli SPPD, Dokter Muhammadiyah, yang akan membagikan tips-tips bagaimana tentunya memaknai puasa Ramadan. Salah satunya adalah untuk membuat kita mampu mengendalikan diri dari hawa nafsu. Dan itu yang menjadi tema kita pada kesempatan kali ini. Namun sebelumnya kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Sukiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali melihat senyumannya. Masya Allah, luar biasa. Ini pertanda sebuah kebahagiaan begitu ya. Dimana modal utama dalam meraih sehat walafiat. Nah, Dokter Sukiman, kali ini kita akan berbincang terkait dengan masih tentang manfaat berpuasa, begitu ya. Yang kita bahas sejak kemarin sebenarnya juga sudah kita singgung, yaitu adalah untuk pengendalian hawa nafsu. Nah, apa makna nafsu dalam ilmu kedokteran itu sendiri, Dokter Sukiman? Terima kasih, Irma. Jadi kita lanjutkan pembahasan kita. Tentang manfaat puasa dalam kehidupan umat manusia, khususnya umat muslim. Memang salah satu yang menjadi syarat utama sah atau tidaknya puasa itu tentang berhasil atau tidaknya pengendalian hawa nafsu. Nah itu dia, malah menjadi syarat mutlak itu. Mutlak, betul. Ya, kalau nafsu perut dibiarin, nafsu syahwat dibiarin, dilanggar, puasanya tidak sah. Nah, nafsu itu sebenarnya itu pemikiran. Nah, dia disebut pemikiran nafsu. Kalau pemikiran berarti itu kerja otak. Ada otak namanya bagian kortek, itu khusus untuk berpikir. Nah, berpikir adalah kegiatan kerja otak itu untuk mengetahui, menganalisis, memecahkan masalah dan lain-lain sebagainya. Itu pemikiran. Beberapa episode yang lalu kita udah ngomong di pemikiran itu ada 3. Pemikiran kognitif, pemikiran afektif, pemikiran psikomotor. Nah, pemikiran psikomotor itu pemikiran yang selalu berorientasi untuk ingin mendapatkan sesuatu dan ingin suatu keberhasilan dan ingin suatu kesuksesan. Nah, dalam agama kita itu mirip banget dengan nafsu. Jadi pemikiran nafsu itu adalah suatu pemikiran psikomotor. Tapi pemikiran nafsu ini juga dipengaruhi ada namanya sistem limbik. Itu jaringan di bawah kortek otak. Itu yang mengatur saraf vegetatif. Saraf vegetatif adalah saraf yang mengatur kinerja organ tubuh. Seperti jantung, paru, hati, ginjal, saluran cerna itu saraf vegetatif yang mempengaruhi. Menghasilkan hormon-hormon saraf vegetatif yang disebut seperti simpatis, parasimpatis. Nah, itu dia. Itu yang mengatur dan itu tidak bisa dikendalikan oleh pemikiran biasa. Baik. Yang kedua, pemikiran nafsu juga dipengaruhi oleh kinerja hormon. Nah, hormon itu dikendalikan oleh nama organ di bagian belakang itu disebut hipotalamus. Nah, hormon itu banyak. Ada hormon adrenalin, epinefrin, hormon glukokortikoid, ada hormon vasoaktif yang lain. Nah, itulah tubuh manusia ciptaan Allah. Yang pada makhluk Allah yang lain tidak ada. Jadi itu memang hanya pada manusia ya? Iya, jadi berpikir nafsu itu yang terkendali tadi itu hanya pada manusia. Pada hewan ada nafsunya. Tapi yang tidak standar bisa dasar tidak bisa dikendalikan dengan pemikirannya. Nah, itu dia, itu pengertian dasar dari nafsu.
Ya, artinya kita sebagai manusia tidak bisa berdalih kalau misalnya ya kita lagi emosi, mau marah, terus kita bilang, saya nggak bisa ngedaliin marah ini lagi. Oh, sebenarnya itu salah. Sebenarnya kita bisa. Dan itu yang membedakan kita manusia dengan makhluk ciptaan yang lain, begitu ya dokter ya? Nah, tapi bagaimana kemudian cara kita bisa mengendalikannya? Tadi kan dikatakan kalau kita lagi marah, itu namanya syaraf vegetatif kita tuh yang bekerja. Ini bisa nggak dokter kita melatih syaraf vegetatif agar tidak mendorong kita melakukan hawa nafsu tersebut? Ya, ini pertanyaan Irma terlalu tinggi nih, falsafahnya. Terlalu tinggi. Ya. Itu adalah potensi kemanusiaan seseorang yang dimiliki oleh seseorang yang ahsani takwim tadi. Nah, jadi ada pemikiran nafsu yang berorientasi seperti tadi, keberhasilan, kesuksesan, dan selalu ingat nafsu itu cenderung ke kiri. Maunya kesenangan, kemewahan, kepuasan, kenikmatan, itu pemikiran kemudahan. Nafsu. Ya, kemudahan. Benar-benar. Nah, tapi di sisi lain pemikiran manusia kan ada dua lagi nih, kognitif dan afektif. Kognitif itu pemikiran faktual berdasarkan kebenaran menurut ilmu yang evidence based, yang ada buktinya. Betul. Nah, afektif itu pemikiran berorientasi pada kebenaran, kebaikan. Nah, kalau dalam Islam pemikiran afektif ini adalah sama dengan kalbu. Nah, ini menciptakan pemikiran orang ini yang selalu benar dan baik dan maunya benar dan baik. Nah, disitulah nilai-nilai keimanan, ketakwaan. Nah, yang dua ini nih, kebenaran yang faktual, kebenaran dilahirkan untuk menuju sesuai dengan aturan yang benar tadi, bisa mengalahkan pemikiran nafsu yang tidak terkendali. Nah, saya sedikit Irma, pemikiran nafsu yang tidak terkendali itu namanya hawa nafsu. Nanti kita bicarakan ya. Betul sekali. Kita harus membicarakan itu karena pastinya kita sangat ingin mengenal diri kita ya pemirsa ya. Dimana mungkin selama ini ada satu kekeliruan atau kelalaian dalam diri yang tidak kita sadari. Yang mungkin itu juga karena kita juga tidak melatih diri kita. Jadi tubuh ini sangat bisa untuk diajak bekerja sama ya dokter ya? Tentu iya. Kerjanya otak. Iya, itu adalah upaya kita. Tapi ini harus diupayakan pemirsa. Ini yang harus kita ingat bersama. Tubuh, kita bisa berbicara pada tubuh kita sendiri. Makanya kita sering mendengar kalau orang mengatakan hanya kamulah yang mengenal dirimu dengan sebenar-benarnya. Dan itu benar. Falsafahnya. Tapi bagaimana kemudian kita bisa mengaturnya dan kita bisa mengendalikan hawa nafsu itu? Kita akan bahas di segmen berikutnya. Tetap bersama dengan kami.